Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Ruang Kamat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Saya sampai deg-degan mau sedikit-sedikit nanya nih ya. Sebelum kita kenalan, saya mau ngucapin selamat dulu untuk Kak Akbar sama Kak Rima yang udah menjadi Duta Bahasa Nasional ya tahun 2020. Ya, makasih. Ya. Nah, sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang apa sih Duta Bahasa, sejujurnya saya juga masih belum familiar ya tentang Duta Bahasa ini. Mau sedikit kenalan nih, profilnya dari Kak Akbar sama Kak Rima. Sebenarnya sekarang masih sibuk apa, kerja atau kuliah, terus tinggalnya di mana, gitu ya. Boleh ya Kak? Oke, boleh, siap. Boleh dari siapa dulu nih? Atau sweet dulu? Akbar dulu. Iya, boleh deh dari Kak Akbar dulu, silahkan. Oke, halo Mbak Mutia dan juga kita nyapanya apa nih buat teman-teman sobat kamat atau ada sebutan yang lain? Teman-teman aja boleh. Teman-teman, oke, dan juga teman-teman, perkenalkan, aku nama lengkapnya Akbar Naldi, biasa dipanggil Akbar. Aku baru aja lulus dari Universitas Indonesia di bulan Agustus lalu, jurusan Hubungan Internasional. Tapi aku asalnya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi selama 4 tahun terakhir saya merantau ya. Saya adalah warga perantauan kayak gitu, dan ya cukup belajar banyak hal ketika ada di Jakarta ini kayak gitu. Kalau sekarang kesibukannya selain mencoba untuk berkontribusi di Duta Bahasa Nasional, saya juga sekarang bekerja sebagai asisten proyek di ASEAN Study Center, adalah suatu lembaga penelitian tentang ASEAN dan juga isu-isu yang terkait ASEAN. Mantap. Kayak gitu. Jadi sekarang tinggalnya di sini? Oh, sekarang saya tinggalnya di Depok, di Pondok Cina. Iya, tahu nggak tuh Pondok Cina? Main-main lah. Beberapa yang tahu ya. Iya, kayak gitu. Itu deket banget sama kampus sih. Jadi memang masih tinggal di kosan. Baik. Tapi waktu SMA-nya mungkin di Banyuwangi. Saya dari kecil sampai SMA di Banyuwangi, baru merantau jauh banget pas kuliah ini. Cuman saya dulu sedari lulus SD, SMP, SMA itu saya udah ngekos. Karena Banyuwangi itu lebih luas dari Singapura, jadi ini sangat bangga. Lebih luas dari Jakarta juga. Iya, lebih luas seperti itu. Jadi lokasinya memang sangat luas untuk Kabupaten Banyuwangi sendiri, sehingga saya perlu sekitar 20 km untuk ke SMP. Jadi dulu tuh memang ya pengennya sih SMP-nya di SMP yang favorit lah istilahnya dulu. Kalau sekarang kan memang udah diratakan diratakan gitu ya untuk kualitas SMP. Terus kalau SMA-nya juga 30 km, jadi kayak lebih jauh. Jadi memang harus kos karena memang orang tua bekerja di rumah, sehingga nggak sempat kalau suami harus antar jemput seperti itu. Sehingga ya sudah ngekos dari dulu. Jadi label anak kos sudah dari dari SMP. Iya, dari SMP kayak gitu. Dulu kayak ngalamin waktu-waktu dimana nggak bisa tidur di hari-hari pertama karena bayangin masih baru aja lulus SD, masih anak kelas 6, baru beranjak SMP, tapi udah diminta untuk ngekos jauh dari orang tua. Jadi ya udah homesick gitu. Ya. Iya, homesick. Tapi jadinya mudah banget pas kuliah kayak gitu. Udah walaupun harus merantau jauh banget, tetap aja tuh tidur aja. Tidak mengalami homesick lagi, padahal teman-teman daerah lain kan kayak masih ngalamin homesick ketika mereka masih jadi mahasiswa baru seperti itu. Kayak gitu sih. Gitu. Terima kasih Kak Akbar. Sekarang boleh Kak Rima kenalan kita. Hai teman-teman. Nama aku Rima Budiarti, biasa dipanggil Rima. Sama sih, aku dari Jawa Timur juga, dari Blitar. Tapi aku tadi kan dia mulai ngekos ya, tapi aku mulai merantau ke Bogor itu di tahun 2012 karena kebetulan aku dapat beasiswa di SMA swasta di Bogor, asrama. Terus jadi sudah sudah cukup mulai bersahabat lah dengan Jakarta, Bogor seperti itu. Terus aku kuliah di STAN, D3, kemudian lulus tahun 2018, terus sekarang aku jadi ASN di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini juga melanjutkan kuliah lagi di S1 Ekstensi Manajemen Bisnis di BINUS. Terus apa lagi ya tadi ya? Sekarang tinggal di mana? Oh iya, sekarang tinggal di Pancoran. Karena yang dekat sama kantor,
Terus apa lagi? Kesibukan ya. Kesibukan. Kesibukan selain bekerja juga berkontribusi untuk Ikatan Duta Bahasa DKI Jakarta. Kemudian saya juga ikut komunitas ataupun organisasi alumni yang bergerak di bidang riset. Kemudian juga menjadi relawan di berbagai kegiatan seperti itu sih Mbak. Berarti untuk Kak Rima sama Kak Akbar itu kuliahnya angkatan berapa? Nah, berarti Aku angkatan 2015. Oh, 2015. aku masuknya 2016. Ini masih muda-muda banget. Oh, Mbak Mutia. Kalau Mbak Mutia gimana? Kan kita udah cerita nih, kalau Mbak Mutia nih Ya. dari mana Ya, asalnya? kok jadi saya sih? Kali Kan ini ya interaktif, ini interaktif. mengambil alih Iya, posnya. ambil alih. Kalau saya sedikit aja ya. Saya Iya. tuh jurusan pendidikan kimia di UIN Jakarta. Oh, angkatan dekat sini ya? 2000, Oh, iya. itu dekat sini ya? Daerah Ciputat sana. Daerah Ciputat. Angkatan 2013. Oh, oke. 2013 tuh saya masuk, mereka udah semester akhir. Iya, iya. Saya masih SMA kayaknya. Iya, iya. Serasa paling tua kayaknya. Nah, karena kita kan udah kenalan ya dikit-dikit tentang Kak Akbar sama Kak Rima. Nah, tadi kan khususnya kita mau ngomongin tentang duta bahasa ya. Untuk siswa-siswa nih yang banyak sebenarnya yang masih belum tahu sebenarnya duta bahasa itu apa. Nah, apa sih motivasi dari Kak Akbar sama Kak Rima untuk bisa jadi duta bahasa? Apalagi sekarang udah tingkat nasional nih. Gimana tuh? Boleh? Siapa dulu? Sweet dulu. Tadi udah Kak Rima keempat, dulu mungkin ya, Kak Rima mungkin dulu ya. sekarang ya. Oh, iya. Betul. Kalau aku tahu duta bahasa itu sejak tahun 2017, 16-17 lah. Waktu itu kebetulan saya mewakili kampus untuk ikut lomba debat bahasa di Badan Bahasa. Nah, dari situ kan diperkenalkan juga karena kakak-kakak panitia debat itu juga dari Ikatan Duta Bahasa. Nah, dari situ saya cari tahu kan info-info. Nah, alhamdulillahnya baru berkesempatan untuk ikut ya karena satu dan lain hal misalnya kayak kampus dan lain sebagainya itu baru bisa ikut di tahun 2020 ini. Jadi memang sudah ngincar lah istilahnya, emang udah berniat banget untuk ikut duta bahasa itu dari tahun 2016-2017 sekitaran tahun itu. Nah, kenapa? Karena saya melihat bahwa bahasa ini benar-benar adalah fondasi dari kehidupan kita lah. Selain bahasa kita gunakan untuk media komunikasi, tapi kemampuan berbahasa ini sangat kita perlukan. Entah itu baik saya sebagai anak keuangan misal, mbaknya sebagai guru ya, lebih guru gitu sebagai latar belakang HI itu sangat butuh gitu. Terlebih kita sebenarnya adalah dengan bahasa kita bisa memahami segala sesuatu, entah itu pengetahuan dan lain sebagainya, karena kita tuh dituntut untuk bisa paham, bukan hanya sekedar membaca. Berkomunikasi pun juga bukan hanya sebagai menyampaikan pesan, tapi kita bisa mendapatkan timbal balik dan juga bisa memastikan bahwa apa yang kita bicarakan, informasikan itu tepat sasaran, secara efektif lainnya seperti itu. Dan saya melihat bahwa memang bahasa saya perlukan, akhirnya saya ikut. Selain kita melihat isu-isu kebahasaan ya Mbak ya, ini dari saya sendiri. Dan kebetulan lagi alhamdulillah saya sekarang kan ditempatkan di bagian humas gitu. Jadi benar-benar mendukung pekerjaan saya gitu. Di samping saya juga bisa berkembang dan ini juga sangat dekat dengan pekerjaan saya seperti itu sih Mbak. Itu Berhubungan ya berarti sama Kak. ya sangat Mulia. Keren banget motivasinya. Nah, sekarang boleh Kak Akbar sendiri gimana nih? Oke, kalau tadi Kak Rima udah mulai mengincar duta bahasa sejak 2017, aku baru tahu duta bahasa itu 2019 karena waktu itu kebetulan teman-temanku itu ikutan duta bahasa dan ya kemudian mereka banyak datang kepadaku dan kemudian bilang kayak ayo balik ke duta bahasa gitu kayak oke terus habis itu saya lihat ternyata programnya bagus karena ini nggak cuman sekedar ini ya sekedar kegiatan-kegiatan yang kegiatan pada umumnya, kegiatan pada umumnya ibarat pageant gitu ya. Iya, pageant tapi ini kayak benar-benar gitu. membutuhkan usaha keras. Nanti lah kita cerita Iya, tentang usaha keras. Boleh banget Kita- ya. Saya sendiri juga pengen tahu nih sebenarnya perannya tuh apa gitu. Oh iya nanti nanti ada kita sesinya cerita ya, banyak Mbak, ya. tentang itu. Kita cerita banyak tentang itu. Tapi kalau saya tentang motivasi pribadi aku ikut duta bahasa adalah sebagai anak mahasiswa hubungan internasional. Aku banyak belajar tentang perbandingan negara-negara di dunia kan. Kayak tingkat kemajuan negara-negara dunia itu ternyata berbeda. Indonesia masih jadi negara berkembang, Amerika Iya, Serikat betul. udah jadi negara maju. Dan
salah satu hal yang menentukan tingkat kemajuan suatu negara adalah dari tingkat pendidikan masyarakatnya kayak gitu. Dan tingkat pendidikan itu sendiri ternyata ditentukan oleh kualitas literasi masyarakatnya. Seberapa banyak kita membaca, seberapa banyak kita mengakses informasi, seberapa banyak kita paham tentang berita-berita di sekitar kita kayak gitu. Sehingga dari situlah saya percaya bahwa bahasa adalah kunci dari kemajuan suatu bangsa. Kalau sampai kita bisa belajar ataupun bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengetahuan dengan baik dan benar, maka kita akan bisa memperoleh pengetahuan itu dengan lebih mudah gitu Mbak Mutia kayak gitu. Sehingga ya seperti itulah tentang perjalanan saya kemudian memutuskan untuk ikut Duta Bahasa, kan saya ingin berkontribusi bagi pemajuan kualitas literasi masyarakat di Indonesia kayak gitu. Walaupun mungkin kecil ya, mungkin kayak kegiatan Duta Bahasa seperti apa ya, kayak di masyarakat tuh kegiatan duta-duta tuh kayak banyak banget sih kegiatan duta-duta, kayak emang kalian ngapain gitu kan. Tapi kayak Duta Bahasa berbeda ya. Iya, harapannya berbeda dan mari kita jadikan itu berbeda kayak gitu. Karena itu tergantung dari orang-orang di dalamnya kan kayak gitu. Kalau kita memang berniat untuk berkontribusi ya insya Allah ini bisa jadi ladang kontribusi bagi kita kayak gitu ke depan. Ke depan kita punya jangka waktu masa bakti setahun, jadi mohon doa dan dukungannya juga agar kita benar-benar apa ya bisa mengimplementasikan apa yang kita niatkan kayak gitu. Merealisasikan lah ya apa yang kita cita-citakan di awal. Kayak gitu kalau saya motivasi saya. Sih motivasinya keren banget. Nah, kan tadi udah ceritain tahu awalnya tuh dari mana gitu ya, terus udah terutama Karima yang udah ngincer dari tahun berarti udah mempersiapkan banget gitu ya. Nah, buat jadi duta bahasa gitu loh, awalnya tuh seperti apa, gimana sih proses seleksinya? Betul sekali. Oke. Aku deh ya. Oke. Jadi sebenarnya untuk pemilihan duta bahasa ini sendiri ada 2 jenjang. Jenjang pertama itu pemilihan duta bahasa tingkat provinsi. Jadi kalau sama di Indonesia kan ada 34 provinsi, berarti di masing-masing provinsi akan diadakan pemilihan dan kemudian terbaik satu dari masing-masing provinsi nanti akan mewakili provinsinya untuk diadu kembali di tingkat nasional kayak gitu. Nah, kemarin kalau tingkat nasional kita kebetulan baru aja diselenggarakan di tanggal 19 sampai 24 Oktober. Ya baru banget aja, masih hangat banget, masih kerasa banget kayak bagaimana proses perjuangan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau sampai di tingkat provinsi itu kita ada beberapa persyaratan untuk bisa mencalonkan diri sebagai duta bahasa. Persyaratan yang utama itu dari segi usia, kita usianya itu harus 18 sampai 25 tahun. Entah itu mau masih mahasiswa ataupun sudah bekerja ataupun tidak bekerja dan lain sebagainya. Itu kalau usianya masih 18 sampai 25 tahun diperbolehkan. Berarti kalau siswa SMA bisa kali ya? Bisa. Ada beberapa teman kita yang usianya selama udah masuk kayak gitu. Cuman kalau sama buat teman-teman SMA yang mungkin usianya masih belum 18 sampai 25 tahun bisa ikut program yang namanya Duta Bahasa Pelajar kayak gitu. Di DKI ada nggak sih Kak? Di DKI? Nggak ada ya? Di beberapa provinsi udah yang lain ya? di Indonesia kayak gitu. Salah satunya yang di Bandung ya? Di Bandung, di Jawa Barat itu ada Duta Bahasa Pelajar. Pelajar. Cuman kalau di DKI Jakarta adanya Duta Bahasa doang. Kayak gitu. Sehingga itu tergantung kebijakan dari masing-masing balai dan juga kantor bahasa. Kita mengenalnya balai dan juga kantor bahasa. Kayak gitu. Sehingga semisal udah memenuhi kriteria tersebut dan tentunya belum menikah kayak gitu dan juga ingin berkontribusi bagi pemajuan sikap positif berbahasa di Indonesia, itu silakan mendaftar kayak gitu. Kita sangat terbuka kayak gitu. Kalau di DKI itu kita nggak perlu untuk punya KTP DKI dulu untuk bisa daftar. Yang penting domisilinya ada di Jabodetabek bahkan kayak gitu. Sehingga ini sangat terbuka luas kesempatannya buat teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini, sinar kali ini dan ingin mendaftarkan di Duta Bahasa tahun depan, bisa banget nanti kita kontak-kontakan, kita saling berbagi pengalaman seperti itu. Nah, semisal udah memenuhi persyaratan itu, di tingkat provinsi itu kita ada beberapa tahap seleksi. Pertama itu seleksi berkas. Seleksi berkas kita ngumpulin riwayat hidup, kita ngumpulin esai. Semisal lolos kita akan masuk ke semifinal. Semifinalnya itu berbentuk penulisan artikel dan juga wawancara. Semisal lulus lagi maka akan jadi finalis dan nanti akan diadu secara karantina gitu. Karantina kita kemarin ada berapa hari? Kurang lebih 5 hari. Kurang lebih 5 hari dan karantina ini cukup berbeda ya dengan duta-duta yang lain karena di sini yang saya melihat ini adalah program yang bagus. Kenapa? Karena selain kita berkompetisi, kita tuh juga dibekali materi-materi melalui seminar-seminar terkait kebahasaan, terkait bicara publik, terkait bagaimana membuat konten kreatif.
Kemudian banyak ya, pokoknya banyak hal banyak di situ banget yang kami pelatihan pelajari juga. gitu. Dan sebelum kita dilantik ataupun diresmikan sebagai finalis pun, kita juga bukan. Ketika kita udah jadi finalis, kita diminta untuk membuat kerida kebahasaan dan Betul. kesastraan namanya. Jadi kayak kita sebelum nanti akan ditentukan terbaik 1, 2, 3 dan juga favorit, kita diminta untuk berkontribusi terlebih dahulu di masyarakat. Sehingga benar-benar terbuktilah nanti yang jadi duta bahasa itu adalah mereka yang udah punya kontribusi di bidang kebahasaan dan kesastraan kayak gitu. Kalau kemarin saya kebetulan di tingkat DKI Jakarta itu dapat topiknya tentang UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia kayak gitu. Sehingga kita kemarin bikin proyek tentang UKBI. Kalau Karima? Kalau dari tim aku itu ada buat podcast Siniar atau ya? siniar ya, dalam bahasa Indonesia adalah siniar. Itu yang mengaliwahanakan buku-buku bacaan produk dari Badan Bahasa, cerita-cerita itu menjadi semacam drama radio. Mungkin Mbak pernah tahu drama radio ya? Belum tahu sih. Nah, gimana ibarat sebuah drama. Kalau drama kan kita tonton ya, Iya, tapi ini betul. kita aliwahanakan Dengarkan. sebagai audio. Jadi kita dengarkan drama itu. Nah, dramanya itu dari aliwahana buku-buku Badan Bahasa, cerita-cerita tersebut tuh. Dan namanya adalah Kanal Dengar. Jadi teman-teman Ya, jangan teman-teman lupa yang sekarang lagi nonton ya. ya, kalau misalkan PJJ kan bosan ya, Mbak ya, Betul. bosan. Iya. Terus habis itu juga butuh hiburan yang edukatif tentunya. Bisa mengakses Kanal Dengar di Spotify maupun YouTube. Mantap. Dan juga ada kanal-kanal lain Iya, juga, tentunya saluran-saluran kanal-kanal lainnya, lainnya apa juga, podcast dan seperti sebagainya. Itu sih kalau saya melihat seleksi di tingkat provinsi DKI Jakarta waktu itu. Dan pas di karantina pun kita ada beberapa tes lagi gitu. Selain kita presentasi kerida kebahasaan dan kesastraan, kita juga ada tes psikologi. Jadi kita dites tentang apakah kita cocok gitu kepribadiannya Iya, untuk jadi bagaimana seorang duta kepribadian, kayak gitu. betul. Dan kemudian ada juga tes minat bakat Mm-mm. kayak gitu. Kemarin nampilinnya kita sama-sama quiz monolog ya? monolog Ya, namanya monolog. monolog. Dan juga itu tentang tes-tesnya. Dan juga ada tes tentang wawasan kebahasaan dan Betul, kesastraan. wawancara wawasan kebahasaan seperti itu. Tapi kalau yang di provinsi tadi agak ada yang terlewat ya. Apa tuh? Nah, jadi waktu saat karantina 5 hari itu, selain kita dibekali dengan seminar-seminar, kami juga harus mengikuti dua tes kebahasaan, Oh iya. UKBI dan English Proficiency Sebagai Test syarat juga. seorang duta Sebagai syarat. bahasa. Jadi benar-benar Betul. selama proses penilaian, duta bahasa ini benar-benar Iya. sangat objektif Dari sesuai dengan A sampai Z hasil dinilai. apa yang sudah kita lakukan, mulai Iya. dari sikap kita saat wawancara, Iya. keaktifan kita saat wawancara, kemudian juga program kerja ataupun kerida itu juga dinilai, kemudian ada menulis ya, menulis artikel itu juga dinilai, kemudian hasil dari tes UKBI bahasa Indonesia dan juga hasil tes bahasa Inggris, terus sama penampilan minat dan bakat. Jadi memang benar-benar objektif gitu, dan yang membedakan juga kami dibekali dengan seminar-seminar seperti itu. Tapi mungkin teman-teman belum tahu nih Badan Bahasa itu apa gitu. Nah, betul. Silakan. Nah, jadi kan tadi kan kami udah banyak berbagi ke teman-teman terkait Duta duta bahasa bahasa dan ya. juga proses seleksinya Mbak. Ini siapa sih sebenarnya? Nah, siapa sih? Apa Aktor sih yang gitu? menginisiasi duta bahasa. Jadi duta bahasa ini adalah salah satu program dari Badan Bahasa. Nah, Badan Bahasa ini adalah unit eselon 1 di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, jadi ini merupakan program dalam rangka bagaimana untuk meningkatkan sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat. Salah satunya kan dengan merangkul ya para duta ini sebagai mitra mereka untuk biar bisa bahasa Indonesia ini semakin dekat dengan masyarakat, dan masyarakat juga semakin peduli bahwa mereka memiliki bahasa sebagai identitas mereka dan lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, dan tentunya tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing dalam rangka bagaimana kita bisa bersaing ya di dunia ataupun di era global ini, seperti itu. Karena memang dari Badan Bahasa sendiri mengharapkan kita selaku duta bahasa yang memang masih anak muda. Sedangkan kalau orang-orang yang kerja di Badan Bahasa kan biasanya udah berumur gitu. Juga mungkin mereka kesusahan untuk merangkul anak bagaimana muda sih gitu. menginklusifkan diri gitu, Iya. menyiskan gitu bagaimana. Karena kan mungkin sekarang itu paradigmanya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaku ya, Bar ya. Betul, Bahasa yang betul. baku, padahal bahasa Indonesia adalah bahasa yang baik itu artinya adalah sesuai konteks. Jadi misalnya kita lagi berbincang seperti ini ya Mbak ya, kan
santai gitu. Jadi pakailah bahasa-bahasa yang santai itu tidak Betul. apa-apa kayak gitu. Jadi Betul. bukan berarti ketika kita jadi duta bahasa kita harus selalu ngomong selamat pagi. jadi pakai gaya-gaya formal baku kayak gitu, tidak seperti itu kayak gitu. Misalnya juga teman-teman nih, misalnya Mbak Mutia lagi belanja baju di mall seperti itu, kan pasti langsung Mbak ini harganya berapa Iya, gitu. Akan sangat Ibu kaku. biayanya berapa? Iya, seperti itu. Jadi kan bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sesuai konteks. Ketika kita memang sedang dalam forum Forumnya formal, apa? sudah kita gunakan Sesuaikan bahasa yang suasananya. formal seperti itu. Kayak gitu. Itu ya mungkin. Kita Betul. udah cerita banyak banget hal ini. Padahal tadi satu pertanyaan nih. Oke, jadi untuk menutup pertanyaan yang ini, jadi tadi kan udah dijelaskan kalau seleksi di tingkat provinsi. Sebenarnya kalau di tingkat nasional itu tidak jauh berbeda Betul. proses perjuangan kita ataupun proses seleksinya. Karena di tingkat nasional itu kita tidak lagi dites untuk UKBI dan juga TOEFL-nya karena itu udah menggunakan hasil tes yang di tingkat provinsi. Kita tinggal dites lagi untuk psikologis kita. Wawasan kebahasan dan kesasaran kita, minat bakat dan juga presentasi kerida kayak gitu. Dan kebetulan kemarin yang kita bawa di tingkat nasional adalah kerida timnya Karima waktu di DKI, karena memang sekarang kita melihat kondisi pandemi, semua orang tinggal di rumah aja. Dan juga salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan adalah berinteraksi dengan dengan Sosial gawai, media, sosial media dan sebagainya, sehingga kita melihat ada peluang untuk Betul. menjadikan siniar ataupun podcast ini sebagai media pembelajaran alternatif juga begitu. Betul sekali. Dan sudah banyak ya guru yang menggunakan juga sebagai media pembelajaran gitu Mbak. Karena kan kalau PJJ itu tantangannya adalah bagaimana sih membuat media ajar yang kreatif, inovatif, edukatif seperti itu. Karena kita kemarin cari-cari informasi tentang tingkat kebosanan siswa. Iya. Bahkan ada berita Sangat bosan. bukan di Jakarta, bahkan sampai karena kebosanan PJJ itu bunuh diri seperti itu. Tapi alhamdulillah tidak di Jakarta ya. Iya, di Jakarta. Dan mungkin itu juga karena faktor-faktor lainnya juga dia kemudian bisa sampai ke situ. Tapi itu adalah suatu hal yang jadi perhatian khusus ya buat kita, karena ini penting sekali tentang bagaimana cara menjadikan pendidikan ini inklusif bagi masyarakat. Meskipun lagi di rumah aja, gimana caranya membuat pendidikan ataupun pembelajaran itu jadi menarik kayak Betul. gitu. Karena yang paling utama kan kontrol secara individu kalau saya lagi di dan rumah tantangan aja. bagi guru juga sih sebagai Iya. mungkin banyak juga merasakan Iya, juga kan kita guru. iya. Kita lagi ngadain podcast sama seorang guru nih. Iya, itu ya Emar ya. Gimana pengalamannya? Kenapa saya jadi diwawancarai gitu ya? Tantangan mengajar selama pembelajaran jarak jauh gitu. Kami lagi hari ya. Jadi saya yang diwawancarai gitu ya. Iya, jadi begitu sih kalau saya melihat seleksi kita dari provinsi sampai nasional. Oke, kan tahun 2020 ini lagi ada wabah COVID-19 ini ya. Nah, proses seleksinya gimana tuh? Apa lewat online juga? Terus di karantina berapa lama dan lain-lainnya? Waktu itu. Jadi karena pandemi itu mulai mewabah di Jakarta sendiri tuh sejak Februari ya Mbak ya, yang pertemuan awalnya itu ada di Kasus Depok. pertama. Kasus pertama itu di Depok itu kan. Jadi itu juga dari Depok. Jadi itu juga membuat perubahan-perubahan dalam proses seleksi. Yang mana tahun ini tuh sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu selama rangkaian kegiatan itu luring semua secara langsung tatap muka. Tapi untuk yang saat ini selesai kita setelah dipilih berapa semifinalis 21 pasang. Nah, itu harus mengikuti seleksi secara daring, wawancara secara daring, kemudian pembekalan juga secara daring, baru kemudian diseleksi lagi ya Bar ya. Baru nanti mengikuti karantina itu selama 5 hari secara langsung kemarin itu di Novotel di Mangga 2, Hotel Novotel Mangga 2 Jakarta Utara itu. Jadi memang ya Krida dalam melaksanakan program kerja ataupun Krida itu juga dituntut untuk bisa secara daring gitu, karena kan memang saat itu PSBB ya, PSBB keterbatasan. Juga makanya banyak dari teman-teman kami mengangkat program kerja itu yang berbasis digital maupun media sosial seperti itu. Nah sebenarnya kan tadi yang saya bilang ya, banyak yang masih belum tahu duta bahasa nih. Sebenarnya banyak nggak sih yang mengikuti seleksi ini gitu, sampai misalnya berapa orang gitu kan, karena banyak yang belum tahu juga. Berapa ya di tingkat provinsi? Berapa ya?
Kita tuh pertama tuh dipilih pokoknya untuk masuk semifinal. Mm-mm. Sebagai semifinal itu ada 100 orang. Iya, Banyak 100 juga. orang. 100 orang. Dan tentunya berkas-berkas yang masuk tuh pasti lebih 300 dari nggak sih kalau nggak salah? Iya, dulu ya? sekitar 300 orang. Untuk di Infonya DKI Jakarta itu di sendiri DKI ya. Jakarta sendiri. Karena kalau di Jawa Barat juga banyak sekali yang berminat Iya. karena mereka regenerasinya lebih jelas gitu Mbak. Jadi mereka untuk yang tingkat pelajar tuh ada duta bahasa pelajar sehingga pastinya mereka Udah ingin tahu melanjutkan. Ya, Iya, setelah sudah di tahu duta bahasa gitu. pelajar pasti akan Iya, duta bahasa gitu. Betul. Sehingga di Jawa Barat mungkin lebih banyak gitu untuk peminatnya sendiri. kalau di DKI sendiri sekitar 300-an. Sekitar 300 Kemudian pendaftarnya ya awal. ya dari seleksi administratif termasuk artikel yang dikumpulkan itu diambil 100 ya. 100 dari besar. 100 besar diambil 21 pasang. pasang atau 42 orang. Putra dan putri. Juga Putra dan berarti ya. putri. Iya. Iya. Rata-rata mungkin mahasiswa kali yang masih aktif dalam. Kebanyakan mahasiswa. Iya. Ada juga yang bekerja. Jangan lupa disebut teman-teman. Nah, sebelum kita terusin dulu, boleh diminum dulu kali ya. Oh iya iya. ini kopi apa nih? Ini kopi apa nih? Ini kita bahas kopi ya. Kalau sebut merek terjadi Oh endorsement iya. gitu kan ya. Oke. Kopi Kamat, kopi Ini Ruang kopi, Kamat. ini kopi kamat gitu. Oke, minum ya teman-teman. Wow, enak sekali. Ini harus ada Jadi segar. jadi Tadi kan udah banyak banget nih pertanyaan dari seleksinya gimana untuk tingkat provinsi sampai ke nasional. Nah sekarang kan Kak Akbar sama Karima udah jadi ya, mewakili lah ya istilahnya duta bahasa nih. Nah perannya untuk masyarakat terutama sekarang karena kita ada posisinya di sekolah kali ya untuk siswa-siswi itu seperti apa gitu loh. Apalagi jangkauannya tuh kan nasional ya. Nah itu gimana tuh perannya? Jadi yang paling utama sebagai duta bahasa adalah kita menjadi rekan sebenarnya. Kita menjadi rekan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mempromosikan sikap positif berbahasa di masyarakat Indonesia. Mulai dari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing kayak gitu. Karena tanpa ketiganya itu kita akan jadi sulit untuk bisa maju. Sekarang kita kondisinya globalisasi, otomatis kemampuan berbahasa asing sangat penting, mutlak diperlukan kayak gitu. Tentang bagaimana kita kemudian juga mampu mempromosikan Indonesia kepada masyarakat luar negeri, tentang bagaimana kita mampu memperoleh pendidikan yang baik kualitasnya yang ada di luar negeri, kebanyakan seperti itu kayak gitu. Terus kemudian tentang melestarikan bahasa daerah gitu, tentang bagaimana kita Indonesia ini punya banyak sekali bahasa daerah, ya, jumlahnya ada 718, itu salah satu yang terbanyak di dunia. Dan apabila bahasa itu kan adalah suatu bentuk kebudayaan yang sebenarnya tak benda gitu. Apabila tidak digunakan, maka dia akan hilang dengan sendirinya kayak gitu. Sehingga ini ada tentang bagaimana kita mampu mempromosikan kepada masyarakat Indonesia untuk yuk juga gunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Dan kemudian yang paling utama adalah mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yep, dan betul. Baik dan benar gimana Kak tuh Kak Rin? Nah, baik dan benar. Tadi kan sebelumnya kan sudah menyinggung nih bagaimana bersikap positif. Nah, bersikap positif ini artinya dia selain mencintai bahasa itu sendiri, bahasa Indonesia, melestarikan bahasa dan kuasai bahasa asing, dia juga memiliki kesadaran untuk menggunakan bahasa tersebut dengan baik dan benar. Yep. Nah, kalau baik sendiri ini adalah bahasa Indonesia yang sesuai konteks ataupun bahasa yang sesuai konteks. Artinya ketika sesuai konteks. Misalnya kita di pasar, misalnya kita lagi ngobrol sama geng, sama teman-teman, seperti itu ya kita gunakan bahasa-bahasa yang santai. Misalnya saya ngobrol sama Mbak Mutia gitu kan. Nah beda lagi kalau misalnya dalam forum formal, misalnya dalam rapat ataupun konferensi ataupun dalam dunia pendidikan itu sendiri, ya kita menggunakan bahasa yang baku seperti itu. Sementara kalau untuk bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai kaidah itu sendiri. Jadi teman-teman ingat ya, bahasa Indonesia itu adalah bukan bahasa yang saklek ataupun kaku gitu, tapi bahasa yang memang apa ya, memiliki kedekatan juga gitu, sesuai konteks gitu. Kita lagi apa, kita lagi di pasar ya, kita gunakan yang bahasa ya secara umum kita gunakan di pasar seperti itu. Bahkan bahasa itu kan salah satu bentuk kebudayaan yang sifatnya dinamis ya. Kalau sampai masyarakat berkembang dan ada istilah baru, maka ya udah itu akan jadi istilah dalam bahasa itu sendiri. Contohnya adalah kata hoax.
ini kan adalah kata serapan dari bahasa Inggris, tulisannya adalah HOAX kayak gitu. Dan karena ini memang sangat banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sekarang, maka dia diserap ke dalam KBBI dengan bentuk katanya adalah HOAKS kayak gitu. Hoax itu versi Indonesianya. Sehingga memang bahasa ini adalah satu hal yang sangat dinamis. Kalau masyarakat yang berkembang ke arah mana ya bahasa akan mengikutinya kayak gitu. Sehingga mari ketika masyarakat berkembang ke arah kemajuan ya jangan kita tinggalkan bahasa kita yang lalu-lalu kayak gitu. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah kesantunan dalam berbahasa, karena mungkin kita jago ya berbicara segala macam, apalagi di media sosial gitu. Tapi kita harus tetap memperhatikan bagaimana kita bisa santun, etika untuk berbahasa. Misalnya saya lagi ngobrol dengan guru misalnya nih. Nah itu juga harus disesuaikan gitu, nggak boleh kita menggunakan diksi-diksi yang biasa kita gunakan dengan teman sebaya gitu. Gitu ya. Gitu Mbak. Jadi gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Lagi media sosial tuh sangat rentan ya. Kalau misalnya dulu tuh mulutmu harimaumu, sekarang itu jempolmu adalah harimaumu. Apalagi masa pandemi, semuanya mengakses media sosial. Betul sekali. Ini adalah jadi salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan. Jadi balik lagi prinsipnya adalah menggunakan bahasa itu baik dan benar kayak gitu. Kalau sampai udah hatam dan juga memahami prinsip tersebut, insya Allah akan mudah dalam kita berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Etika kita juga akan terjaga dengan baik gitu. Nah sekarang kan banyak nih ya paradigma orang tua yang pengen anaknya tuh dari kecil bisa bahasa asing, sekolah di sekolah internasional, kan setiap hari-hari ya diajak gitu ngobrol bahasa Inggris. Betul sekali. Nah gimana nih menurut Kak Akbar sama Karima sendiri? Udah dari kecil udah diajarin, bahkan mereka kadang malah nggak bisa bahasa Indonesia. Banyak sih ditemuin hal seperti itu ya, bukan hanya bahasa asing dengan bahasa Indonesia, tapi juga bahasa daerah dan bahasa Indonesia misalnya seperti itu. Kalau di Jakarta sendiri kan konteksnya lebih banyak global ya, lebih global, banyak orang asing juga di Indonesia, jadi memang banyak juga sekolah internasional. Beda lagi nanti kasusnya di daerah gitu. Kalau di Jakarta sendiri memang sudah banyak ditemuin. Nah hal ini tuh sangat cukup menjadi perhatian kita semua gitu, bahwa jangan sampai nih generasi muda yang mana memegang tombak estafet ya istilahnya kepemimpinan bangsa ini nanti kehilangan jati dirinya gitu. Kan bahasa Indonesia ini salah satu jati diri bangsa ya, jati diri bangsa yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa yang lain. Jangan sampai generasi penerus bangsa ini lebih nyaman berbahasa asing daripada bahasanya sendiri. Takutnya nanti kita kehilangan identitas, siapa sih sebenarnya kita gitu, siapa yang harus kita bela seperti itu. Jadi yang menjawab isu tersebut ya tadi Trigatra Bangun Bahasa, bagaimana kita bisa bersikap secara ideal antara bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga bahasa asing. Kembali lagi ya, kita utamakan bahasa Indonesia dalam keseharian, kita gunakan bahasa Indonesia sesuai konteks pastinya ya. Kemudian kita juga melestarikan bahasa daerah, karena ya mau nggak mau itu adalah warisan leluhur yang harus kita jaga gitu kan. Pasti ada nilai dalam bahasa daerah itu sendiri. Kemudian kita juga dituntut untuk bisa menguasai bahasa asing. Bagaimana kan banyak sekarang sudah global ya, tidak terbatas ruang dan waktu. Banyak sekali pengetahuan itu dari luar negeri yang mungkin belum ada di Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa menguasai itu semua ya dengan bahasa asing seperti itu. Jadi ya untuk menjawab isu tersebut ya kita kembali lagi pada Trigatra Bahasa, bagaimana kita bisa berbahasa secara ideal gitu. Kita juga mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah juga kita lestarikan, dan kita juga menguasai bahasa asing. Keren gak tuh teman-teman? Pendampingnya gitu kali ya kalau bahasa asing tuh. Iya, keren gak sih kalau sampai kita bisa seimbang gitu terhadap ketika hal tersebut kayak gitu. Jadi kita bisa bersaingnya juga nggak cuma di tingkat lokal tapi juga secara internasional. Dan kita tetap memiliki jati diri kita tahu tuh siapa diri kita. Sebenarnya itu yang paling utama. Bisa memperkenalkan Indonesia juga di di kancah internasional seperti itu Mbak. Jadi ya kembali lagi yuk kita berbahasa dengan mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Salam literasi. Gitu. Saya nggak tahu nih, maaf ya. Nanti terakhir kita jargon itu ya Mbak. Ajarin dulu tapi ya. Siap. Nah, perannya udah keren banget, mau di tingkat sampai ke tingkat nasional gitulah ya. Nah, sekarang pesannya nih untuk
anak-anak zaman now gitu kali ya bahasanya. Zaman now. Iya, yang tadi kita sedikit sudah melupakan bahasa Indonesia. Mereka tuh udah kalau disebutnya kayak anak Jaksel gitu ya. Ntar ngomong Indonesia, betul. ngomong Inggris gitu ya. Saya anak Jaksel. Kuliahnya di UI ya. Bahasa campur kode istilahnya. Iya, betul gitu ya. Nah, pesan-pesannya nih gitu untuk sekarang berarti siswa-siswi lah ya. Tentang bahasa Indonesia ini seperti apa? Oke. Kalau sama dari aku sih sebenarnya tidak jauh-jauh dari mari kita mengutamakan tiga bangun bahasa tadi ya. Mengutamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing. Apapun mimpi teman-teman, apapun tujuannya, cita-citanya kayak gitu, kalau sampai kita bisa ingat tentang siapa diri kita, apa yang kita perjuangkan, dan untuk siapa kita melakukan sesuatu, itu kita akan merasa ada sesuatu yang terisi dalam hati kita kayak gitu. Karena kita tahu bahwa perjuangan kita semuanya ini adalah untuk pembangunan nasional kayak gitu. Betul. Sehingga dengan cara kembali lagi untuk memahami tentang esensi siapa diri kita dengan cara menggunakan tiga bangun bahasa tadi, insya Allah Indonesia akan bisa bersaing secara global dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kayak gitu sih. Sekarang kalau saya tadi ngomongin tentang Jaksel, saya sebagai anak Jaksel langsung kayak gitu. Tidak bermaksud. Ya karena saya latar belakang jurusannya adalah hubungan internasional. 90% bisa dikatakan lebih dari 90% materi ajar di kuliah saya adalah menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris kayak gitu. Karena kita jurnal-jurnalnya, buku-bukunya tuh dari luar negeri semua kayak gitu. Sehingga ya banyak kemudian dalam pergaulan sehari-hari ketika menjadi mahasiswa adalah teman-teman saya menggunakan istilahnya bahasa campur kode kayak gitu, atau ya sekarang kerennya bahasa Jaksel kayak gitu. Sehingga kayak kadang-kadang kita ngomong kayak di situ tuh bagus, which is literally kayak gitu. Nah itu sebenarnya ya gimana ya? Kami dari Duta Bahasa sebenarnya tahu bahwa sebenarnya maksud dari teman-teman menggunakan bahasa campur kode adalah mereka ingin belajar bahasa asing kayak gitu. Karena biasanya untuk mengucapkan satu kalimat secara penuh dalam bahasa asing itu masih kesusahan, sehingga biasanya dicampur-campur kayak gitu. Nah, cuman permasalahannya adalah sekarang tuh justru timbul sikap di mana masyarakat kita tuh ketika udah campur kode tuh mereka lebih bangga gitu, karena itu bisa meningkatkan identitas mereka, ibaratnya gini Mbak, kalau misalnya gitu kita bisa menggunakan bahasa asing dalam bahasa Indonesia misalnya, itu kesannya adalah mereka lebih pintar, betul, lebih berpikir global seperti itu, padahal ya belum tentu ya maksudnya. Padahal justru akan lebih bagus gitu kalau saya memang mau ngomong pakai bahasa Inggris ya udah full, secara keseluruhan pakai bahasa Inggris. Kalau mau ngomong bahasa Indonesia ya udah secara keseluruhan pakai bahasa Indonesia. Sehingga yang paling penting dalam berkomunikasi kan sebenarnya adalah sampai atau tidaknya pesan kita gitu, bukan bagus atau tidaknya bukan keren atau enggaknya kita gitu. Kadang banyak alasan tuh kenapa sih harus misalnya di poster gitu, kenapa sih harus campur-campur tuh biar lebih keren gitu, padahal belum tentu dengan bahasa campur-campur itu menarik lebih banyak masa yang tertarik seperti itu, belum tentu gitu. Iya kayak gitu, sehingga ya itu kalau samanya pesan ya boleh belajar bahasa asing tapi gunakan itu secara bijak teman-teman. Kalau sampai ngomong boleh satu kalimat gitu menggunakan bahasa Inggris dan kemudian kalimat yang lain menggunakan bahasa Indonesia, tapi jangan sampai mencampur adukan atau campur kode tadi. Kayak gitu sih, itu kalau dari saya. Mantap. Kalau dari Karima? Kalau dari aku sendiri mungkin banyak juga yang didapati itu adalah kita belum mengetahui istilah misalnya di hubungan internasional, termasuk juga di keuangan juga banyak sekali istilah-istilah yang masih menggunakan bahasa asing karena memang kan banyak juga yang kita adopsi dari buku-buku luar negeri. Nah, itu di Badan Bahasa juga sudah memiliki sebenarnya padanan asing ya. Jadi teman-teman yang misalnya dari akuntansi ataupun dari teknologi misalnya, itu bisa dicek di Senarai Padanan Asing itu SPAI di laman Badan Bahasa, bisa cek di situ. Oh, untuk padanan misalnya liability itu apa, aset itu apa, padanannya di situ itu ada semuanya. Nah, kalau dari saya sendiri, kalau saya memiliki pernah bahwa bahasa itu menunjukkan diri kamu gitu. Misalnya nih, teman-teman ini memang memiliki
kecerdasan yang luar biasa, tapi tanpa adanya bahasa, mereka tidak bisa menunjukkan ataupun tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi gagasan mereka aja gitu. Jadi bahasa ini memang sangat penting gitu. Tanpa bahasa, teman-teman yang memiliki gagasan yang luar biasa itu tidak mungkin dapat tersampaikan dengan baik gitu. Jadi ya itu lagi, kembali lagi. Betul. Bahasa adalah jendela dunia. Jendela dunia, itu. betul banget. Itu ini banget sih. Dulu tuh kalau nggak salah tuh justru matematika kunci dunia. Kayak dulu tuh di SD tuh aku tuh ada buku matematika adalah kunci dunia. Terus kayak sehingga orang tua aku dulu tuh kayak ayo harus belajar matematika gitu. Tapi seiring waktu aku belajar bahwa ternyata bahasa yang lebih strategis untuk saat ini. Karena ya bener sih kalau matematika kan emang perlu nih untuk kita literasi literasi angka gitu. Literasi numerasi kayak gitu. Karena kalau di pasar nggak bisa tentang bisa hitung-hitungan kan susah juga kayak gitu. Cuman ya bahasa sekali lagi ya yang paling lebih strategis, lebih luas jangkauannya seperti itu, karena tidak semua pengetahuan itu terkait hitung-menghitung. Betul. Tidak selalu 1+1 2 gitu. Ya kan? Kalau kita berbicara pengetahuan, jadi yang paling mendasar itu adalah literasi baca tulis sebelum literasi yang lainnya, karena ada 6 literasi nih Mbak. Nah, yang pertama adalah literasi baca tulis, kedua literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi keuangan, dan yang terakhir adalah literasi kebudayaan dan kewarganegaraan. Seperti itu. Berarti bahasa memang yang pertama baca tulis khususnya literasi baca tulis. Gitu. Udah. Semoga nggak susah ya pesan kita diimplementasikan. Sangat terimplementasi. Ya, pokoknya walaupun kita ibaratnya ngapain sih harus memperdalam atau mempelajari bahasa Indonesia lebih lanjut, toh kan kita setiap hari menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Tapi belum tentu ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian kita sudah memperhatikan bahasa yang baik dan benar itu sendiri sih Mbak. Jadi memang kita dituntut untuk memang harus terus belajar dalam bahasa ini, karena bahasa itu adalah aspek yang strategis ya, apalagi di masa saat ini. Termasuk kita sebagai duta bahasa, kita seringkali disalahartikan sebagai ahli bahasa. Betul. Jadi kalau di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu ada ahli bahasa, ada duta bahasa. Kalau ahli bahasa memang mereka yang latar belakang bahasa gitu. Mungkin mereka kuliah jurusan bahasa dan sebagainya, sehingga mereka mengetahui seluk-beluk bahasa dan sastra. Kalau kita kan duta bahasa, tugas utama kita adalah sebagai rekan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan mempromosikan sikap positif berbahasa. Bukan berarti kita yang paling pintar, bukan berarti kita ahli sehingga kita tempat bertanya untuk semua permasalahan. Kami pun juga masih belajar. Kita juga masih belajar kayak gitu. Kita di sini adalah lebih membersamai teman-teman untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Lebih mendekatkan bahasa itu ke masyarakat, khususnya ke teman-teman milenial dan generasi Z. Karena kita udah seru banget nih ngomongin kali ini dan sekarang kita mau gantian, kita yang nyanyi Mbak Mutia ya. Cukup jadi host aja saya di sini hari ini ya. Oke, terima kasih banget nih untuk Kak Akbar, untuk Karima yang udah mau datang ke ruang Kamat khususnya di podcastnya. Keren banget ini podcastnya. Semoga lain kali bisa balik lagi ke sini, silaturahmi lagi, main lagi gitu ya. Oh ya, tadi untuk terakhir nih jargonnya Duta Bahasa. Oh iya, Trigatra Bangun Bahasa, utamakan. Kita ini dulu. Utamakan. Kita latihan dulu kali. Latihan dulu biar saya bagian terakhirnya apa? Oke, jadi kalau kita bilang Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Oh, saya salam literasi. Oke, boleh. Oke ya. Boleh, gimana Kak? 1, 2, 3. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita ya tadi bisa silaturahmi lagi ya Kak. Dan selamat sekali lagi menjadi Duta Bahasa Nasional 2020. Terima kasih Kak Mutia. Teman-teman semoga bisa menjalankan amanah dengan baik. Dan jangan lupa tetap semangat, produktif di tengah pandemi ya. Iya. Mbak Mutia juga sebagai guru nih. Gak kerasa udah akhir tahun ya. Iya betul, dikit lagi ya. Dikit lagi. Udah mau akhir tahun. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Balik lagi ke Ruang Podcast.